Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman analis saham syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal saham Sandiaga Uno. Jadi buat teman-teman ini terkait pencarian teman-teman soal saham investasi saham Sandiaga Uno atau yang mau belajar saham dari Sandiaga Uno, khususnya saham rakyat Sandiaga Uno seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas soal review beberapa saham yang dimiliki oleh PT Saratoga Investama. Oke teman-teman, sebelum itu jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya dan berkunjung ke blog analis.co.id. Nah, kita langsung saja pembahasannya. Jadi pembahasan kita pada hari ini hanya mereview, bukan analisa fundamental yang mendalam, teman-teman. Jadi yang pertama ada beberapa saham sebenarnya yang dibeli oleh perusahaan Pak Sandiaga Uno. Jadi diantaranya adalah saham ADRO atau PT Adaro Energi. Ini bergerak dalam bidang batubara dan energi. Jadi buat teman-teman yang mau belajar bagaimana cara membeli saham, silahkan buka video lainnya di channel analis saham syariah, teman-teman. Nah, kita bahas dulu soal saham ADRO atau PT Adaro Energi. Jadi buat teman-teman soal analisa ADRO ini, analisa saham ADRO ini hanya review. Jadi kita lihat dulu dari total sales atau penjualan atau pendapatannya mulai dari 2016 memang terhitung naik walaupun tidak signifikan. Hanya pada kuartal 3 tahun 2020 ini saham ADRO ini agak turun penjualannya. Ini karena salah satu dampak dari COVID-19, teman-teman. Kalau kita lihat dari sisi return on equity juga cukup dalam penurunannya dengan PBV 0,7 dan saat ini sudah 0,9. Ini sebenarnya kalau kita katakan murah, tidak terlalu murah. Dan kalau kita katakan mahal juga tidak, karena di tahun 2018-2017 valuasinya itu bisa sampai 1,3. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak Sandiaga Uno ini investasinya bukan investasi yang baru, di sini termasuk Lock and Hong juga demikian. Jadi buat teman-teman yang mau investasi di saham PT ADRO, ini pastikan masuk dengan timing yang tepat di harga 1545. Ini bukan lagi, tidak bisa lagi kita katakan bahwa peluangnya besar untuk dapat cuan di saham ini, karena ini sudah sempat turun dan kembali naik lagi, teman-teman. Jadi ini kita hanya mereview saham-saham apa saja yang dimiliki oleh Pak Sandiaga Uno. Jadi bukan melihat mana saham yang berpeluang, tapi nanti akan saya tunjukkan mana yang saham yang saya jagokan yang mungkin bisa teman-teman pilih untuk berinvestasi. Jadi saham ADRO ini bisa dibilang saham yang cukup liquid juga, teman-teman bisa memilih untuk investasi di sini, tapi kita belum menganalisa soal valuasinya dan kinerjanya. Kita hanya mereview saja, tapi paling tidak teman-teman punya data ini, PBV untuk saat ini dengan 0,9 yang terbaru, dengan price earning ratio yang bisa dibilang yang tertinggi di 5 tahun terakhir kalau kita bandingkan dengan kuartal 3 beberapa tahun sebelumnya, teman-teman. Jadi kalau masih ada pilihan saham lain mungkin bisa dipertimbangkan. Kalaupun masuk di sini jangan dengan dana sekaligus. Nah, kemudian MDK, PT Merdeka Copper Gold. Ini juga adalah salah satu saham Sandiaga Uno. Jadi perlu teman-teman saya sampaikan, kalau kita bicara saham Sandiaga Uno berarti saham yang dibeli oleh perusahaan yang saat ini dikelola oleh PT Saratoga Investama Sedaya. Jadi buat teman-teman yang
tanya saham rakyat Sandiaga Uno. Jadi ini terkait dengan investasi dari PT Saratoga Investama Tbk. Jadi diantaranya adalah tadi Adero dan MDK. Nah, MDKA ini atau PT Merdeka Copper Gold ini juga salah satu yang saham investasi dari PT Saratoga Investama yang merupakan perusahaan milik Pak Sandiaga Uno. Oke teman-teman, dari sisi penjualan juga menarik. Ini kuartal 3 ya, bukan kuartal 2. Itu menarik, naik juga. Dan maaf, ini betul kuartal 2, karena kuartal 3 kita belum ketemu laporan keuangannya baik di IDX ataupun di situsnya. Dengan PBV 5,7, saya tidak merekomendasikan untuk membeli saham ini teman-teman. Masih banyak saham yang lebih murah dari ini. Jadi kalau mau masuk di saham ini mungkin masih cukup beresiko dengan PBV yang cukup tinggi. Sekalipun closing price-nya untuk tahun 2019 kuartal 2 itu 4.700-an dengan harga 1.900-an mungkin terlihat murah, tapi kita tidak berpatokan dengan harga, tapi kita berpatokan pada valuasi. Jadi Pak saham Sandiaga Uno ini mungkin tidak menarik untuk investor pemula karena valuasinya yang sudah cukup mahal. Nah, kita lihat saham ketiga dari saham investasi PT Saratoga Investama Sedaya. Kita lihat dari total pendapatan dari kuartal saat ini dengan PBV 0,3 tampak sekilas murah teman-teman, tapi kembali lagi kita lihat return on equity-nya juga cukup rendah, bahkan minus, sehingga wajar kalau valuasinya juga turun. Tapi kalau kita lihat secara histori, saham dari MPMX ini terbilang memang selalu dihargai murah. Ini kembali lagi karena kinerjanya yang mana return on equity-nya juga selalu di bawah 10 kali, sehingga wajar kalau PBV-nya juga murah dan pasar juga menghargainya lebih murah. Tapi perlu teman-teman ketahui dengan book value atau nilai buku. Jadi buat investor saham pemula yang mau investasi saham, book value ini adalah harga sebenarnya dari saham tersebut, jadi nilai bukunya. Jadi kalau kita lihat harga 1.430 berarti harga real per lembarnya berdasarkan laporan keuangannya itu 1.430. Tapi di pasar hanya dihargai dengan 476. Sepintas murah karena PBV-nya 0,3. Tapi pada saat kita memilih saham, kita harus juga melihat kinerjanya. 0,2 dengan return 0,2 saja itu wajar kalau dihargai seperti ini. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa investasi Pak Sandiaga Uno ini di saham ini bukan investasi jangka pendek, tapi investasi jangka panjang. Jadi keputusan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk memilih saham ini memang karena untuk investasi jangka panjang. Sebenarnya menarik dengan valuasi yang murah seperti ini kalau niatnya untuk jangka panjang. Hanya untuk investasi jangka pendek, teman-teman harus cari saham-saham yang lebih liquid lagi, saham-saham blue chip misalnya, saham Pegas dan sebagainya. Nah, sebenarnya masih banyak lagi saham-saham dari saham yang investasi saham yang dimiliki oleh PT Saratoga Investama Tbk. Salah satunya adalah saham NRCA. Ini sebenarnya menarik kita bahas karena ini adalah saham konstruksi dan valuasinya juga masih murah, tapi kita akan melihat seperti apa kinerjanya. Termasuk saham Palem juga sebenarnya menarik, hanya waktu kita yang terbatas teman-teman. Kita hanya bisa membahas 3 saham ini, itu pun hanya reviewnya, bukan analisa mendalam. Jadi analisa saham NRCA, Palem, PALM, dan Tebik khususnya itu tidak akan kita bahas, karena kita sudah membahas salah satu saham
Jasa Tower, yaitu saham Tower, TOWR. Jadi saham Tebik ini tidak kita rekomendasikan karena melihat valuasinya yang 6 kali dari nilai bukunya, teman-teman. Kemudian ada juga saham Primaya Hospital, Sihayo Gold, dan MGM Bosco. Ini adalah saham yang listing di Australia. Untuk saham Sihayo Gold dan Primaya Hospital dan MGM Bosco kita belum tahu. Untuk IDX kita tidak punya, kayaknya belum listing di Bursa Efek Indonesia. Jadi teman-teman, untuk NRCA mungkin kita akan bahas dari 3 saham ini, yaitu saham ADRO, saham MDK, dan saham PMX. Yang menarik sebenarnya adalah saham MPMX ini, teman-teman, kalau mau investasi, tapi bukan untuk trading harian ataupun mingguan, tapi untuk jangka panjang tentunya. Tapi kita juga perlu melihat analisa lebih dalam. Jangan putuskan dulu, gunakan hasil analisis dari analis lainnya, teman-teman. Kemudian yang terakhir, teman-teman, ini adalah saham Saratoga Investama. Jadi PT Saratoga Investama untuk kuartal 3, harga terbarunya ini adalah 3.350 dengan nilai buku 8.752. Jadi ini terdiskon hampir 50% lebih rendah dari nilai bukunya. Dengan PBV 0,4, price to earning ratio adalah 5,7. Hanya teman-teman, saham dari Sandiaga Uno ini adalah termasuk kategori saham yang kurang liquid, sehingga dia pergerakannya cukup lambat. Nah, kita lihat sebenarnya ini adalah situs perusahaan Saratoga Investama Tbk. Jadi Saratoga Investama Sedaya ini adalah saham dari, bukan saham ya, perusahaan dari Sandiaga Uno. Nah, terkait dengan sahamnya itu beberapa diantaranya sudah kita bahas, dan ini adalah perusahaan investasi, teman-teman. Jadi modelnya dia investasi di perusahaan tertentu, kemudian dikembangkan, dan bila sudah berkembang kemudian dijual sahamnya kembali. Nah, teman-teman, pembahasan kita untuk hari ini kurang mendalam soal analisis karena kita hanya mau mereview saham dari saham rakyat Sandiaga Uno yang teman-teman tanyakan. Jadi buat yang mau belajar saham Sandiaga Uno atau investasi saham, nabung saham, dan sebagainya, silahkan teman-teman subscribe channel ini dan jangan lupa berkunjung ke blog analis.co.id. Oke, kalau ada pertanyaan, nantikan video selanjutnya kita akan bahas, kalau bukan saham Pegas, mungkin saham dari Friend, teman-teman. Jadi pastikan sudah subscribe dan dapatkan info terbaru dari kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.